Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak 7 Juni 2020 bersama Kariska, ada Kak Eca, di pemusik kita ada Kak Tommy dan juga ada Kak Daniel. Nah adik-adik, walaupun hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi adik-adik harus tetap bersukacita ya. Untuk itu, Kariska undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Sungguh Alangkah Baiknya dan Indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut keju banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Adik-adik masih semangat kan? Seperti matahari yang selalu menerangi dunia, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita angkat pujian lagi dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Dalam sikap berdoa, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita mau memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi
Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, walaupun kami ibadahnya secara online, tapi Engkau tetap memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak layan yang nanti akan memberitakan firman-Mu, biarlah apa yang diberitakan oleh kakak-kakak layan boleh sampai kepada adik-adik dan boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, kita dengerin firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi Lincoln, selamat pagi Gita, selamat pagi Lira, Raja, Novia, Dennis, Vito, Tobi, dan adik-adik lain di kelas tanggung. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita bertemu lagi di ibadah online pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik? Sudah? Kalau sudah, kita buka sama-sama dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kalau sudah dibuka, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah dapat kembali beribadah online Tuhan. Tuhan memberkati kami yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang berbunyi demikian. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 begini bunyinya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab, di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab, di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab, Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kitab Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang non-Yahudi di kota Efesus. Pada masa itu orang-orang terbagi dua, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi atau Yunani. Orang-orang Yahudi itu menganggap diri mereka tuh orang-orang yang paling suci karena mereka bersunat. Sedangkan si kaum yang Yunani ini, yang non-Yahudi, dianggap orang kafir karena mereka tidak bersunat. Kali ini Rasul Paulus mau menyampaikan kepada orang-orang di Efesus kalau keselamatan yang dijanjikan Allah itu bukan cuma untuk orang-orang Yahudi saja adik-adik, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Karena di mata Tuhan mereka adalah sama, Allah tidak membedakan asal dan latar belakang mereka. Janji keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu adalah untuk siapa saja yang percaya dan telah menerima Injil yang mereka dengar. Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia, melalui Yesus Kristus yang menebus dosa manusia di kayu salib, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita agar menuntun kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya dengan beragam. Ada hewan dengan berbagai macam jenisnya, ada kucing yang berbagai macam jenisnya, anjing pun ada macam-macam jenisnya kan adik-adik. Burung pun juga begitu, ada tumbuhan yang dengan berbagai macam jenisnya, ada macam-macam bunga yang indah-indah, ada macam-macam pohon rambutan, pohon pisang, pohon mangga. Juga kita manusia pun berbeda-beda diciptakan Tuhan adik-adik, mulai dari warna kulit, dari rambut, dari suku dan ras kita, bahkan juga sifat kita berbeda-beda. Allah menciptakan kita dengan berbagai keragamannya bukan buat kita saling sombong ya adik-adik, tapi biar kita saling menghargai dan saling melengkapi. Coba adik-adik lihat juga orang-orang di sekitar adik-adik. Teman-teman adik-adik misalnya pasti berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Ambon, ada juga yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya keriting. Nah kita kalau berteman itu gak boleh membeda-bedakan adik-adik. Aku gak mau sama dia soalnya dia hitam, rambutnya keriting, gak boleh gitu ya adik-adik. Kita harus berteman dengan siapa saja, karena di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada yang berbeda. Allah menghendaki dan menciptakan kita berbeda itu supaya kita saling mengasihi, kita saling melengkapi, supaya kita damai, tidak bertengkar. Jadi adik-adik juga harus mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Dan juga jangan lupa bersyukur buat semua pemberian Tuhan. Oke, untuk aktivitasnya kakak mau adik-adik menyanyikan lagu dari daerah adik-adik masing-masing, lalu direkam dengan handphone adik-adik atau boleh pinjam handphone mama papa, terus dikirimkan ke kakak atau ke WhatsApp grup PA ya. Kakak tunggu. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya adik-adik. Persembahan bisa dikumpulkan setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 1 siang. Atau kirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan, kita juga udah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kariska undang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar.
Adik-adik, kita mau dengerin Warta PA. Warta PA yang pertama, kita kakak-kakak layan PA GPB Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, minggu depan ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak jam 7 pagi di channel YouTube Shalom Depok. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Sampai jumpa adik-adik, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih, minum buah dan sayur ya. Dan jangan lupa adik-adik tetap di rumah aja. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai aktivitas kami kembali Bapa. Biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami kembali dengan sehat, orang tua kami sehat, keluarga kami semuanya sehat. Berkati kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.